Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Jumpa lagi dengan Bu Arlin. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Silakan lihat tayangan video pembelajaran berikut ini. Yang dipelajari dalam klasifikasi materi dan perubahannya ada dua. Satu, klasifikasi materi. Dua, unsur, senyawa, dan campuran. Satu, klasifikasi materi. A. Cara mengklasifikasikan benda. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengklasifikasikan benda berdasarkan sifatnya ada 4. Yang pertama, mengamati karakteristik benda tersebut. 2. Mencatat persamaan dan perbedaan sifat benda masing-masing. 3. Memasukkan benda-benda yang memiliki persamaan sifat ke dalam satu kelompok. 4. Memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. B. Pengertian materi dan pengelompokan materi berdasarkan wujudnya. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Perbedaan sifat zat padat, zat cair, dan zat gas ada 3. Yang pertama, untuk zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Untuk zat cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Untuk zat gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Perbedaan yang kedua, untuk zat padat, jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Untuk zat cair, jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Untuk zat gas, jarak antar partikel zat gas sangat renggang. Perbedaan yang ketiga, untuk zat padat, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Untuk zat cair, partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Untuk zat gas, partikel-partikel zat gas dapat bergerak sangat bebas. Nomor 2. Unsur, senyawa, dan campuran. Berdasarkan komposisinya, materi yang ada di alam dapat diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi menjadi 2, unsur dan senyawa. Campuran dibagi menjadi 2, campuran heterogen dan campuran homogen. Campuran heterogen ada 2, koloid dan suspensi. Campuran homogen larutan. A. Unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan karakteristik asli dari unsur tersebut. Cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius adalah sebagai berikut. 1. Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. 2. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. 3. Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contoh, neon dilambangkan dengan Ne, nikel dilambangkan dengan Ni,
Natrium dilambangkan dengan Na. Unsur-unsur yang ada di alam disusun dalam bentuk sistem periodik unsur seperti yang ditunjukkan gambar berikut ini. Contoh, nomor atom 2, helium, lambangnya He. Nomor masanya 4,003. Jumlah unsur bisa dilihat dalam gambar sistem periodik. Perbedaan unsur logam dan non-logam. Yang pertama, untuk logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. Non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Yang kedua, untuk logam dapat ditempa dan dapat diregangkan. Sedangkan non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Yang ketiga, untuk logam konduktor listrik dan panas, sedangkan non-logam non-konduktor kecuali grafit. Unsur logam maupun non-logam memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh unsur logam, aluminium, digunakan sebagai bahan perkakas rumah tangga. Contoh unsur non-logam, hidrogen, sebagai bahan bakar roket. B. Senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Proses pembentukan senyawa melalui proses pencampuran unsur secara kimia yang dihasilkan sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Contoh senyawa air terdiri dari unsur penyusunnya hidrogen dan oksigen. Pada suhu kamar, air berwujud cair, sedangkan hidrogen dan oksigen berwujud gas. Air digunakan untuk memadamkan api, sedangkan gas hidrogen merupakan zat yang mudah terbakar, dan gas oksigen merupakan zat yang diperlukan dalam pembakaran. Beberapa contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Nama senyawa natrium klorida. Rumus kimia NaCl. Unsur penyusun Na, natrium, Cl, klor. Kegunaan untuk garam dapur. Contoh yang kedua, sukrosa. Rumus kimianya C12H22O11. Unsur penyusunnya C itu karbon, H hidrogen, O oksigen. Kegunaan sebagai pemanis gula. Contoh yang lainnya bisa dilihat dalam tabel. C. Campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan lagi zat-zat penyusunnya. Contoh campuran homogen dalam kehidupan sehari-hari: air gula, sirup, larutan garam, udara, parfum, larutan pewarna, deterjen, sampo, sabun mandi, pasta gigi, dan sebagainya. Campuran heterogen adalah campuran yang masih dikenali zat-zat penyusunnya. Contoh campuran heterogen dalam kehidupan sehari-hari: pasir, tanah, nasi goreng, sayur asam, sayur bayam, sup buah, bakso, mie ayam, bubur kacang hijau, es dawet, dan sebagainya. Terima kasih sudah melihat tayangan video pembelajaran tentang klasifikasi materi dan perubahannya.
Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.